Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jawab wanita suci. Qin Xin berkata dengan hormat, wanita suci, Anda dan Tan Yun dalam pertarungan hidup dan mati, dan keduanya terluka. Kamu sekarat dan koma, dan penguasa istana membawamu kembali ke istana jiwa. Qin Xin belum selesai, Namong Yukin memotong dengan dingin, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, aku ingin kamu mengatakan yang sebenarnya. Qin Xin segera berlutut, dengan tatapan bingung, wanita suci itu tenang, aku mengatakan yang sebenarnya. Betulkah? Namong Yukin menatap Qin Xin. Lalu mengapa murid-murid Huang Fu Shengzong mengatakan bahwa Tan Yun menyelamatkan saya? Anda jawab. Kepanikan melintas di mata Qin Xin, hormat ke wanita suci, jangan percaya kebohongan mereka, tidak ada hubungannya dengan Tan Yun ketika kamu hidup kembali. Benar-benar penguasa istana yang menyelamatkan Anda. Bagus. Namong Yukin memandang Qin Xin dengan dingin, pergi, dan saya akan memanggil seseorang untuk bertanya, jika Anda berani menipu saya, Anda akan menanggung risikonya. Qin Xin gemetar, dan berkata dengan gemetar, aku tidak bermaksud membohongimu. Hanya saja penguasa istana memerintahkan para murid yang ikut berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, untuk diam. Guru, Namong Yukin mengerutkan kening, suaranya melembut, Qin Xin, katakan padaku, aku tidak akan memberitahu siapapun. Iya, Qin Xin mengangguk, khawatir, wanita suci, sudah saya katakan, Anda tidak boleh memberitahu master istana, jika tidak, saya akan mati. Oke, aku berjanji padamu, Namong Yukin menjawab, kamu bisa bicara sekarang. Qin Xin mencoba mengingatnya, dan berkata dengan jujur, hormat ke wanita suci, Anda terluka parah oleh Tan Yun, dan Anda telah berhenti bernapas. Tepat ketika semua orang mengira Anda mati, Tan Yun yang terluka parah dan sekarat, angkat bicara. Dia mengatakan bahwa kamu membakar 3 jiwa dan 7 jiwa, dan kamu harus segera meminum pil kondensasi jiwa untuk melindungimu dari kematian selama 100 hari. Dalam kontes 4 keterampilan, ada pil pengumpul pil kondensasi jiwa di kotak obat nomor 188 di lantai 12 dinding senjata. Oleh karena itu, Master Ruyan mengambil untukmu setelah gurunmu meminta. Kemudian, Tan Yun memberi tahu Master Istana dia harus memberi Anda pil Zun bermutu tinggi dalam 100 hari, jiwa kembali ke pil asli, dan Anda dapat bangkit. Dia juga mengatakan bahwa Anda tidak boleh minum pil lain, jika tidak, Anda pasti akan mati. Petik 2. Setelah mendengarkan, Namong Yukin menutup matanya dengan tangannya, oh begitu, kamu bisa mundur. Siap. Qin Xin pergi setelah menjawab. Namong Yukin perlahan membuka matanya, mengerutkan keningnya, seolah mengingat sesuatu, ada kebingungan di matanya, dan dia mengingat lagi di benaknya. Jangan mati, tolong bangun dan beritahu aku, kenapa aku sedih saat melihatmu sekarat. Namong Yukin memegang dadanya yang sakit dan bergumam, suara yang akrab ini milik Tan Yun. Apakah itu ilusi ketika saya koma, atau apakah itu terjadi dalam kenyataan? 3 hari yang lalu, setelah aku menikamnya dengan pedang, aku juga merasa sakit hati, dan juga merasa sedih. Bukankah itu sama seperti dia rasakan terhadapku? Mungkinkah dia menangis ketika aku hampir mati ketika dia bertarung denganku? Tan Yun. Namong Yukin tampak melankolis, apa ikatan yang tak terpisahkan antara aku dan kamu, sehingga kita bisa merasakan seperti ini? Keesokan harinya, singa naga emas melintas di atas hutan membawa Tan Yun dan Gongsun Ruoxi. Dalam 4 hari terakhir, Gongsun Ruoxi melihat Tan Yun, singa naga emas, hatinya kaget dan mati rasa. Dia melihat kemampuan pemulihan Tan Yun dan singa naga emas di atas normal. Dia ingat dengan jelas bahwa 4 hari yang lalu, Tan Yun 3 tulang rusuknya patah, dan bahu kanannya robek, memperlihatkan tulang putihnya,
tetapi setelah 4 hari, Tan Yun telah pulih. Dan singa naga emas 4 hari yang lalu, lehernya terluka, dan dadanya robek oleh cakar naga, tetapi sekarang, luka besar telah sembuh dan sisa bekas luka. Selain itu, warna bekas luka masih memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jika ini terus berlanjut, paling lama 3 hari, tidak akan ada tanda-tanda cedera. Tan Yun, Suster Gongsun. Kakak ipar, kamu kembali. 3 suara kegembiraan, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian menginjak pedang terbang dan terbang keluar dari hutan untuk melayang di depan singa naga emas. Saya kembali. Tan Yun memandang mereka tersenyum bahagia. Kakakmu Gongsun, aku telah membawa kembali dengan selamat. Hehehe, terima kasih. Zhong Wuxiao berjinjit, bibirnya mencium pipi Tan Yun. Setelah itu, Zhong Wuxiao memegang tangan Gongsun Ruoxi. Saudari Gongsun, senang sekali Anda bisa kembali dengan selamat. Segera, Zhong Wuxiao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh, di mana Jalang Nangong Yukin itu. Kakak senior Gongsun, apakah dia mati? Zhong Wuxiao membenci Nangong Yukin. Jika bukan karena dia mengejarnya dan kakak senior Gongsun, bagaimana dia bisa diserang naga? Gongsun Ruoxi melirik Tan Yun dan berkata, saya tidak tahu, waktu saya dikejar oleh naga guntur, dia menyerah mengejar saya dan melarikan diri. Kata-kata ini diberikan oleh Tan Yun. Oh, setelah Zhong Wuxiao menjawab, matanya tegas, cepat atau lambat, aku akan membunuhnya. Kemudian, Tan Yun dan rombongannya terbang ke dalam formasi ilusi. Luo Fan, Song Hong, dan yang lainnya bertanya kepada Tan Yun bagaimana cara mengusir naga guntur dan menyelamatkan Gongsun Ruoxi. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Gongsun Ruoxi memandang Tan Yun dan singa naga emas dengan kagum, lalu tersenyum dan mulai menceritakan bagaimana singa dewa naga emas kuat dan agung ketika dia sekarat. Dan bagaimana dengan Tan Yun, proses menusuk mata angin, guntur, naga dan naga, kata Gongsun Ruoxi dengan jelas dan mendalam. Dia mendengarkan semua orang, ketakutan dan mendebarkan. Di sisi lain, singa naga emas tiduran di depan Tan Yun, dan mereka mendengarkan dengan penuh semangat. Dalam menghadapi pujian orang-orang, ketika semua orang mengetahui dari Gongsun Ruoxi bahwa naga guntur adalah periode kesusahan tingkat 3, gelombang besar naik di hati mereka. Apa artinya periode transisi tingkat ketiga? Naga guntur itu sebanding dengan seorang praktisi di alam pemurnian jiwa. Terlebih lagi, salah satu raja di antara monster tahap 3. Bukankah itu berarti bahwa binatang roh saudara Tan juga merupakan kekuatan yang mampu melewati tantangan? Luo Fan mendatangi Tan Yun dan tersenyum, kakak Tan, siapa namanya? Tan Yun tersenyum dan berkata, singa naga emas. Luo Fan menghela nafas dan membungkuk ke arah singa naga emas dan berkata, singa dewa senior, kamu benar-benar luar biasa. Singa dewa naga emas dengan malas mengangkat kuku depannya, meletakkan 4 karakter raksasa di tanah dengan kuku kakinya, dan semua orang tidak bisa menahan tawa, merasa bahwa singa dewa naga emas terlalu lucu. Tapi melihat kata-kata, Loki, tertulis di tanah. Adegan ini menyebabkan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Gongsun Ruoxi gemetar karena tawa. Uhuk. Tan Yun terbatuk ringan dan berkata, jangan tertawa, semuanya, sekarang saya akan mengatur tugas Anda selanjutnya. Semua orang menjadi tenang dan menatap Tan Yun. Tan Yun dengan serius berkata, siapa yang telah menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa, tolong berdiri. Mendengar itu, Song Hong, yang belum mencapai ranah kesuksesan, Luo Fan dan Gongsun Ruoxi, yang telah menyentuh level pertama, beberapa hari yang lalu, serta 123 murid pil berdiri. Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Zian, Zhong Wuxiao, dan 128 murid pil belum menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini,
Hanya Tan Yun dan Zhong Wuxiao yang berada di tahap ke-9 dari jiwa janin, dan yang lainnya berada dalam jiwa janin kesempurnaan agung. Ada total 330 murid yang memasuki Tanah Abadi untuk diadili, dan butuh waktu kurang dari 2,5 bulan. Sekarang, termasuk Tan Yun dan Mu Mengyi, 255 masih hidup, dan 75 lainnya telah meninggal. Setelah itu, kerumunan dibagi menjadi 2 tim sesuai dengan instruksi Tan Yun. Tim pertama adalah Gongsun Ruoxi, Luo Fan, Song Hong dan murid pil lainnya yang telah menyentuh alam pemurnian jiwa, dengan total 126 orang. Tim kedua adalah Sue Zian, Zhong Wuxiao, Mu Mengyi dan murid lainnya, total 129 orang. Berdiri di depan kedua tim, Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, dari jurang pemakaman dewa, monster naga guntur tingkat 3 muncul, dan tidak mudah untuk diprediksi. Kalian harus percaya kepada saya, dan saya berkewajiban untuk membawa Anda kembali hidup-hidup. Saya harap Anda semua patuh. Semua murid dan Mai berkata serempak, Kakak Tan, tolong beritahu saya pasti akan patuh. Oke, setelah Tan Yun mengangguk puas, matanya tertuju pada Gongsun Ruoxi, Luo Fan, Del, yang menyentuh tubuh lapisan pertama dari ranah jiwa janin dan berkata, jika Anda berkultivasi sekarang, Anda semua akan memasuki tahap pertama pemurnian jiwa dalam waktu sekitar setengah tahun, jadi selanjutnya, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, hanya fokus di harta ruang biji sesawi kelas atas. Mereka semua mendengarkan Tan Yun untuk melanjutkan. Tan Yun memandang Zhong Wuxiao, Sue Zian, Mu Mengyi dan murid pil lainnya, total 129 murid, dan berkata, yang kedua, atau beberapa di antara jiwa janin emas, jiwa janin kayu, jiwa janin air, jiwa janin api, jiwa janin bumi, jiwa janin angin, dan jiwa janin guntur, terdaftar. Petik 2. Mendengar itu, 121 dari mereka, termasuk Sue Zian, berdiri berjajar. Hanya Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan 6 murid lainnya yang berdiri di tempat. Mengyi, Zian, kemarilah. Tan Yun tersenyum. Segera, kedua wanita itu keluar dari tim dan berdiri di belakang Tan Yun dengan tatapan bingung. Pada saat ini, Tan Yun memandang 6 murid dan Mai yang bukan 7 jiwa janin, dan berkata, selanjutnya, Anda akan berkultivasi seperti Luo Fan dan yang lainnya. Siap Kakak Tan. Setelah 6 orang menanggapi dengan hormat, mereka berdiri di tim Luo Fan dan Song Hong. Tan Yun memandang 120 orang yang memiliki emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, satu atau lebih dari jiwa janin, dan berkata, dalam 6 bulan ke depan, kalian harus berjaga, kalian hanya memiliki satu, misi lindungi mereka yang lagi berkultivasi, sehingga sebagian besar dari mereka dapat berhasil naik ke tingkat pertama alam pemurnian jiwa. Pada saat ini, semua orang bingung, 120 di antaranya adalah yang terlemah. Bagaimana cara melindungi? Tan Yun melihat ekspresi semua orang, dan tersenyum sedikit. Beberapa hari yang lalu, saya mengatakan bahwa saya memiliki satu set serangan bersama untuk mengajari Anda. Nama formasi ini adalah, formasi pedang 7 jiwa. Array ini dibagi menjadi larik 7 pemain, larik 14 pemain, larik 21 pemain, dan larik 28 pemain. Masing-masing dari 7 jiwa janin yang berbeda bertambah 7, dan hingga 49 orang dapat dikerahkan. Jika 49 orang diatur, maka diperlukan 7 orang untuk masing-masing jiwa janin emas, jiwa janin kayu, jiwa janin air, jiwa janin api, jiwa janin bumi, jiwa janin angin, dan jiwa janin guntur. Petik 2. Formasi pedang pengetahuan 7 jiwa yang diatur oleh 49 orang cukup kuat untuk membunuh praktisi tahap kedua pemurnian jiwa, dan itu dapat bersaing dengan tahap ketiga pemurnian jiwa. Semua orang mendengar kata-kata itu, lautan badai berbalik ke dalam. Tanpa diduga,
Tan Yun tahu formasi yang begitu kuat. Semua orang menatap Tan Yun dengan mata berapi-api dan mendengarkan instruksi Tan Yun. Tan Yun melirik 120 orang dan berkata, "Di antara kalian, hanya ada satu jenis jiwa janin, dan mereka berbaris dengan emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan jiwa guntur. Jika Anda memiliki dua atau lebih dari dua, menyingkirlah." "Ya, Saudara Tan." 120 orang berkedip, dan setelah menarik napas, mereka dibagi menjadi 8 tim. Di antara mereka, ada 8 jiwa janin emas, 12 jiwa janin kayu, 8 jiwa janin air, 30 jiwa janin api, 19 jiwa janin angin, dan 14 jiwa janin guntur, dengan total 91 orang. Sisanya 29 orang adalah jiwa janin multi-atribut. Tan Yun menemukan bahwa jumlah orang sudah cukup untuk pengaturan itu. Setelah formasi pedang 7 jiwa pengetahuan 49 orang, dia mengeluarkan slip batu giok kosong dari cincin semesta dan mengendalikan indera spiritual ke dalam slip batu giok. Bagaimana mengatur arai pedang 7 jiwa pengetahuan, ditulis di slip giok. Kemudian, Tan Yun meminta 48 giok dari para murid. Setelah menyalin isi formasi pedang, 120 orang meneruskannya untuk menonton, mengingat bagaimana mengaturnya. Pada akhirnya, Tan Yun menyampaikan kepada semua orang, teknik serangan pikiran 7 jiwa yang terhubung, memberi tahu mereka bahwa saat menggunakan formasi pedang, saat mengoperasikan teknik pikiran, kekuatan 48 orang lainnya dapat dikumpulkan bersama. Jika salah satu dari 49 orang dalam formasi mengalami kecelakaan, yang lain dapat menggunakan metode mental mereka untuk menggantikannya. Dalam 1 jam berikutnya, 49 dari 120 orang, di bawah bimbingan pribadi Tan Yun, tiba-tiba berubah menjadi bayangan, tersebar ribuan kaki jauhnya, membentuk pengepungan besar, mengepung semua orang. 49 orang duduk bersila, bermeditasi, dengan tangan kiri mereka, memegang pedang di tangan kanan mereka, dan pedang itu menunjuk ke langit. Setelah beberapa saat, rambut semua orang beterbangan, napas mereka meroket, dan napas yang menakutkan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, rambut orang-orang yang dikelilingi berdiri terbalik, tetapi melihat kekosongan di sekitar mereka, untaian retakan spasial seperti rambut muncul. Pada saat ini, mata 49 orang mengungkapkan kegembiraan. Mereka merasakan kekuatan 48 orang lainnya satu sama lain, seolah-olah kekuatan 48 orang dimobilisasi sendiri dengan pikiran mereka sendiri. Saudara Tan, perasaan yang sangat kuat. Iya, luar biasa. Sekarang aku merasa bisa membunuh siapa saja. Saya juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.